Kalau kamu mau bisnis sambil kerja, biar nanti pas kamu resign, bisnis kamu sudah menghasilkan, video ini khusus buat kamu karena akan aku share strategi terbaik untuk bisnis sambil kerja, termasuk cara atur duit, cara bagi waktu, dan cara pilih pekerjaan yang cocok. Let's go! Kenapa bisnis sambil kerja? Kenapa nggak langsung resign dan bisnis aja? Ya, realistis ya. Mungkin modal kamu terbatas dan juga butuh duit gitu. Karena jujur aja nggak semua orang bisa melewati tahap awal-awal bisnis saat bisnisnya belum menghasilkan tanpa memiliki sumber income lain. Ya, kecuali kamu udah punya cukup modal untuk bisa bertahan hidup berbulan-bulan sih, ya monggo gitu langsung resign dan bisnis aja gitu. Tapi untuk kebanyakan orang, opsi terbaik adalah bisnis sambil kerja dulu. And that's completely fine. Nah, termasuk aku gitu. Nah, dulu sebelum aku jadi content creator dan sebelum bisnisku selancar ini gitu, aku juga mulai dengan jualan sambil kerja gitu. Karena gaji dari kerja kantoran aku bisa dipakai untuk cover biaya hidup dulu dan juga untuk nabung modal bisnis gitu. Nah, tapi aku juga inget gitu, kayak dulu pas kerja sambil bisnis, itu kendala terberatnya itu adalah kendala waktu. Gimana caranya untuk bagi waktu bisnis sambil kerja? Oke. Opsi pertama, kamu bisa cari partner. Tahu nggak kalau kamu nggak harus memaksakan kerjain semuanya sendiri. Kalau memang kamu bener-bener nggak punya waktu, kamu masih ada opsi untuk cari partner yang mungkin lebih punya waktu dan kalian bisa bareng-bareng berjuang bersama-sama dan bagi-bagi waktu untuk ngurusin bisnisnya. Cuman kalau partneran ya memang of course profitnya juga harus dibagi ya dengan partner kamu gitu. Nah, tapi enaknya kalau misalnya kamu punya partner itu naik turunnya bisnis, susah senengnya itu kamu melewati bersama-sama. Kamu berjuang bersama-sama. Jadi kamu nggak akan merasa seperti kamu susah payah berjuang sendiri gitu. Tapi kalau kamu nggak menemukan partner yang tepat, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa gitu. Kamu masih bisa mulai sendiri and that's completely fine. Yang penting kamu perhatikan time management. Kalau yang namanya time management itu sebenarnya nggak akan lari jauh dari priority management. Kamu harus bisa mengatur prioritas kamu dan mengurutkan apa yang paling penting untuk kamu sekarang kayak gitu. Kamu pasti pernah dengar. Kalau kamu coba untuk memprioritaskan semuanya, ujung-ujungnya kamu nggak memprioritaskan satu hal pun gitu. Nah, kalau misalnya sekarang goals kamu adalah untuk bisa bangun bisnis sambil kerja, mungkin prioritas kamu itu pertama, kerja kantoran, 2, bangun bisnis, 3, misalnya istirahat yang cukup. Nah, kalau gitu kan berarti kamu perlu mengurangi waktu-waktu yang kamu pakai untuk nongkrong-nongkrong, untuk hihihaha, sementara. Kalau kamu udah tahu nih prioritas kamu apa aja, kamu bisa coba untuk atur waktu kamu. Nah, untuk pemula, mungkin kamu bisa memanfaatkan waktu weekday malam-malam setelah kamu selesai dengan kerjaan kantoran. Jadi kurang lebih seperti ini. Weekday siang-siang, kamu fokus kerjain kerjaan kantoran. Itu prioritas kamu. Nah, weekday malam, kamu prioritaskan urusin perintilan bisnis. Nah, weekend kamu bisa prioritaskan istirahat dan personal life kamu. Cara ini cocok untuk pemula karena nggak terlalu capek, tapi ya jujur memang bisnismu grow-nya pasti lebih pelan karena kamu waktu yang kamu luangkan untuk grow bisnis kamu hanya weekday malam-malam aja gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, ini bisa cocok untuk kamu yang baru pemula, baru mau mulai. Nanti pelan-pelan setelah kamu udah terbiasa dengan workload seperti ini dan kamu mau grow bisnismu lebih cepat lagi, kamu bisa coba cara yang lebih advance ini. Cara bagi waktu yang lebih advance itu kamu memanfaatkan weekend kamu juga. Jadi, seperti yang tadi, weekday siang kamu prioritaskan kerja kantoran, weekday malam kamu prioritaskan bisnis. Nah, weekend siang kamu juga prioritaskan bisnis dan kamu prioritaskan istirahat kamu di weekend malam-malam. Aku mau kasih sedikit reminder untuk jangan kerja di luar kapasitas kamu sendiri ya. Karena gak guna kalau misalnya kamu udah capek-capek kerja, bergadang tiap hari melebihi kapasitas, tapi ujung-ujungnya duitnya kamu pakai untuk berobat. Sebelum aku lanjut ke bagian selanjutnya, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan tips jualan lainnya. Bagian ketiga ini seru. Cara atur duit untuk kamu yang bisnis sambil kerja. Nah, sebenarnya cara atur duit itu agak beda dikit ya, tergantung bisnis kamu udah menghasilkan atau belum. Nah, aku bakal mulai dari kalau bisnis kamu belum menghasilkan. Sebelum kita atur duit, kamu harus tahu dulu apa prioritas finansial kamu.
Kalau misalnya kamu itu bisnis sambil kerja dan bisnis kamu belum menghasilkan, bisa disimpulkan kalau prioritas keuangan kamu yang paling pertama adalah biaya hidup dan kebutuhan kamu. Berapa biaya hidup dan kebutuhan yang harus kamu bayar tiap bulan? Nah, gaji kantoran kamu dialokasikan untuk ini dulu gitu, karena itu yang paling penting, prioritas utama gitu. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya gaji kamu pakai untuk modalin bisnis, tapi malahan biaya hidup kamu hutang. Prioritas kedua adalah modalin bisnis. Setelah biaya hidup dan kebutuhan sudah tercukupi, baru kamu alokasikan gaji kamu sebagian untuk memodali bisnis kamu. Secukupnya dulu aja nggak apa-apa. Dan prioritas ketiga, baru keinginan kamu. Kalau masih ada sisa, baru kamu alokasikan untuk hal-hal yang sifatnya wants atau keinginan gitu. Apalagi yang dalam tanda kutip nggak terlalu penting, seperti nongkrong-nongkrong, nonton konser gitu. Karena ingat, bisnis kamu belum menghasilkan. Nah, kalau bisnis kamu sudah menghasilkan, atur duitnya gimana? Nah, sebenarnya jauh lebih bebas ya kalau misalnya bisnis kamu sudah menghasilkan, tapi aku bakal tetap saranin untuk gaji kantoran kamu itu dialokasikan untuk biaya hidup dan kebutuhan. Nah, kenapa? Karena nominalnya tuh pasti dan lebih stabil daripada profit bisnis. Terus hasil bisnisnya diapain? Nah, ini kamu ada dua opsi. Opsi pertama, semua hasil bisnis kamu invest kembali ke bisnis kamu biar bisa grow lebih cepat. Atau sebagian kamu ambil profit bisnisnya ya untuk kebutuhan atau mungkin keinginan kamu, dan sebagiannya lagi baru kamu invest balik ke bisnismu. Itu terserah kamu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu cara pilih pekerjaan yang cocok untuk kamu yang mau sambil bisnis. Kalau tujuan akhir kamu adalah untuk kerja dulu sementara sambil ya nabung modal bisnis, sambil cari ide, cari pengalaman untuk bisnis, ya kamu pilih pekerjaan yang strategis untuk belajar bisnis. Caranya gimana? Pertama, kamu bisa kerja di perusahaan yang jam kerjanya itu fleksibel. Banyak perusahaan zaman sekarang yang udah modern gitu dan jam kerjanya itu fleksibel. Jadi kamu lebih bebas untuk memiliki side hustle, kerjaan sampingan, freelance, atau bisa jalanin bisnis kamu sendiri. Opsi 2, kamu bisa kerja di UMKM. Kenapa? Karena prosesnya, culture-nya, dan cara kerja mereka itu gampang banget untuk kamu terapkan ke bisnis kamu nanti. Kalau misalnya kamu kerja di perusahaan yang udah punya gedung di SCBD, hal-hal yang kamu belajar selama pengalaman kamu kerja di sana belum tentu bisa kamu praktekkan ke bisnis kamu nanti. Next, kamu juga bisa kerja di perusahaan yang masih merintis. Ada temen aku nih yang dia kerja di suatu brand lokal dari awal banget pas produknya itu belum launch sampai sekarang brandnya itu udah terkenal. Nah, kalau misalnya kamu mengikuti owner perusahaan dari pas bisnisnya itu masih merintis, masih awal, bahkan produknya itu belum launch, kamu bisa dapat banyak banget ilmu yang langka dan susah didapat, seperti cara launching produk, cara launching bisnisnya, strategi market penetration, bener-bener hal-hal yang di awal-awal bisnis yang susah banget kamu cari di tempat lain. Dan the best part, kamu nggak perlu menanggung resiko kegagalan karena ini bukan bisnis kamu cuma kerja di sana, dan malahan kamu bisa belajar strateginya, belajar dari pengalamannya, biar nanti saat kamu launching bisnis kamu tinggal ikutin strateginya. Kalau kamu nih udah capek-capek atur duit, atur waktu, biar kamu bisa bisnis sambil kerja, pasti kamu nggak mau dong bisnis kamu gagal. Nah, tahu nggak kamu kalau ada 4 tantangan terberat yang bisa bikin 50% bisnis gagal di awal-awal, dan aku udah share apa aja di videoku yang ini plus solusinya. Jadi nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.